Halo guys, balik lagi bersama saya Sahrul Gunawan. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai kerangka kerja kebijakan moneter Islam. Teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memaparkan latar belakang dari materi hari ini. Jadi, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu gambaran mengenai dampak kebijakan pemerintah yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia yang kegiatannya bertumpu pada aset keuangan kredit perbankan, maka pemerintah perlu melaksanakan kebijakan moneter melalui pengelolaan atau pengaturan sistem perkreditan secara dinamis, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi struktur potensi ekonomi masyarakat daerah atau resource base yang akan digerakkan. Kebijakan moneter tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi. Berhasil tidaknya tujuan dari kebijakan moneter tersebut dipengaruhi oleh dua faktor. Pertama, kuat tidaknya hubungan kebijakan moneter dengan kegiatan ekonomi tersebut. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu perubahan kebijakan moneter terhadap kegiatan ekonomi. Selanjutnya, urgensi kebijakan moneter Islam. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan atau yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi lebih baik adalah meningkatnya output keseimbangan dan atau terpeliharanya stabilitas harga sehingga berdampak pada menurunnya daya beli. Kebijakan moneter dalam Islam berpijak pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allah lah pemilik yang absolut. Kemudian yang kedua, manusia merupakan pemimpin atau khalifah di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya. Ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudara yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan tersebut. Selanjutnya yaitu sasaran kebijakan moneter Islam. Sasaran sistem moneter dapat dilihat dari sasaran atau tujuan kebijakan moneter. Pada dasarnya, intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi dari segi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua bentuk kebijakan utama, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dari otoritas moneter yang pada umumnya bertujuan untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai mata uang dan mendorong pertumbuhan dan kelancaran produksi guna meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pada dasarnya, sasaran atau tujuan kebijakan moneter Islam akan sangat luas sekali. Antara lain yang pertama, kesempatan kerja penuh dan laju pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua, keadilan sosioekonomi dan pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan. Kemudian yang ketiga, stabilitas nilai tukar mata uang. Yang keempat, mobilisasi investasi dan tabungan untuk pembangunan perekonomian. Dan yang kelima, memberikan semua bentuk pelayanan yang efektif yang secara normal diharapkan dari sistem perbankan. Selanjutnya, strategi kebijakan moneter Islam. Secara prinsip, dalam pelaksanaan kebijakan moneter Islam, menurut Muhammad Umar Chapra, berbeda dengan kebijakan moneter konvensional, terutama dalam pemilihan target dan instrumennya. Kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan strategi tujuan dari kebijakan konvensional, yaitu menjaga stabilitas mata uang baik secara internal maupun eksternal. Namun, perbedaan yang mendasar antara kedua jenis instrumen tersebut adalah pada prinsip Islam tidak membolehkan adanya jaminan terhadap nilai nominal maupun rate return atau suku bunga. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan target pelaksanaan kebijakan moneter, maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan menetapkan suku bunga sebagai target atau sasaran operasionalnya. Selanjutnya yaitu instrumen moneter Islam.
Strategi kebijakan moneter harus diimplementasikan pada tataran teknis. Dalam hal ini, instrumen moneter Islam. Sebagaimana strategi moneter Islam yang melarang penggunaan bunga, maka instrumen Islam juga demikian. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan berbagai instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu operasi pasar terbuka atau open market operation. Kemudian yang kedua himbauan moral atau moral persuasion. Kemudian yang ketiga target pertumbuhan dalam M dan MO. Sebagai kesimpulan, pada dasarnya sistem moneter akan selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat akan sistem moneter tersebut. Perkembangannya sistem moneter dapat dilihat dari pengembangan standar moneter yang digunakan, instrumen moneter, sistem pembayaran, sampai pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh otoritas kebijakan moneter. Dari pemaparan tentang sistem moneter Islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. Tujuan kebijakan moneter itu tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu strategi yang tepat. Disinilah Islam memiliki keunggulan nyata, bukan saja tujuan yang merupakan bagian integral dari ideologi Islam, tetapi juga sebagai strategi merupakan dari syariah dan tidak dapat dipisahkan. Strategi moneter Islam adalah dengan penghapusan suku bunga dan kewajiban pembayaran pajak atas biaya produktif yang menganggur, sehingga akan menghilangkan inisiatif orang untuk memegang uang idle, sehingga mendorong orang untuk melakukan qard atau meminjamkan harta kepada orang lain, penjualan muajjal, dan serta mutrabah. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bila ada pertanyaan jangan lupa ketik di kolom komentar. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.